Gembalanya tadi agak terlambat karena menerjemahkan seseorang orang Indonesia yang sakit nggak bisa bahasa Inggris. Pelayanannya berapa macam? Jemaah gembala saudara. Banyak atau sedikit? Polris. Asuransi. Baik, selamat semuanya ya. Kami ada di rumah keluarga Sentoso dan Ibu Noni. Hari di mana? Oh, Ibu Noni. Baik. Tema yang dipilih oleh Bapak Gembala itu dari 3 Yohanes ayat 2. Tadi saya salah tulis ayat 1 ya, yang ikuti via Facebook, Instagram jadi lupa. 3 Yohanes ayat 2. Ayo kita baca sama-sama. 3 Yohanes ayat 2. Jadi nggak ada pasalnya, cuma satu pasal, jadi langsung ayat 2. Oke, 3 Yohanes ayat 2 langsung. Oke. Lepasin nggak apa-apa. Coba, lepasin. Udah, bacanya 1, 2, 3. Saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dalam segala sesuatu sehat dan baik-baik. Lalu ada penekanan di kalimat terakhir, sama seperti jiwamu baik-baik. Saudara, nanti kita akan baca 1 Tesalonika 5:23. Ya. Tapi mengapa firman Tuhan menekankan sama seperti jiwamu, your soul, itu baik-baik saja. Saudara, ini luar biasa. Oke, sekarang kita lihat dulu 1 Tesalonika 5:23. Ya. Ada berapa bagian dalam hidup manusia ini? 1 Tesalonika 5 ayat 23. Udah? 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera. Semoga Tuhan damai sejahtera. Harapannya apa? Memutuskan, menyucikan, merecover, ya, mendetoks, memurnikan, cleanse, apa kita? Seluruhnya, yaitu roh, jiwa, dan tubuh, supaya apa? Jangan sampai tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi nggak cuma nggak bercacat, ada kata apa tadi lupa. Semoga sempurna dan tak bercacat. Saudara, inilah salah satu tulisan yang sangat diakui oleh seluruh sains, ilmu pengetahuan di dunia, bahwa hanya manusia yang terdiri dari 3 bagian: roh, spiritualnya, lalu jiwa, soul, dan yang ketiga fisik, tubuh kita. Dan Papa minta ketika 3-nya itu sehat, sempurna, dan tak bercacat. Nah, menurut 2 Yohanes 3 tadi, dari 3 bagian hidup kita, itu ternyata kontrolnya di tengah, jiwa. Ya. Ini kontrolnya. Nah, masih ingat istilah bahasa Latin, mens sana in corpore sano? Lo di sana, gue di sini. Loh, lucunya begini nih, mens sana in corpore sano, kok gua di sana lu di situ. Iya, zaman SD. Ibu Gembala, sekolahnya di mana? Wakil Gembala nggak boleh. Oke, masih ingat istilah itu Latin? Mens sana in corpore sano. Apa? Di dalam ada jiwa yang. Nah, itu nggak berlaku. Karena, oh waduh, Sekolah di mana ya? Dalam istilah Latin, ya makasih. Dalam istilah Latin, mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa sehat, ternyata tidak berlaku. Kenapa? Banyak orang tubuhnya sehat, tapi jiwanya sakit. Betul? Maka itu yang Alkitab katakan ini luar biasa. Dari 3 hal ini,
ternyata yang di tengah jiwa itu kunci. Bahkan ini yang Yesus katakan waktu di Taman Getsemani. Masih ingat ketika dia berdoa mengajak 3 muridnya, aku tahu apa? Rohmu mau, tapi daging itu jiwa, bukan fisik. Kelas. Tapi jiwamu itu yang gak berdaya. Saudara, maka itu penting sekali untuk kita menjaga kesehatan jiwa. Maka itu ada istilah psikologi, ilmu jiwa. Dan itu memang masalah. Oke. Apa saja yang mengganggu jiwa kita? Jiwa kita ada 3. Pikiran, mind, perasaan, emotion, dan will, kehendak, keinginan. Perhatikan. 3 bagian dalam jiwa kita ini yang sangat mempengaruhi kesehatan fisik dan kesehatan roh. Sangat mempengaruhi. Kalau saudara pernah mempelajari macam-macam tentang kesehatan, selalu orang berpikir, oh itu pada pikiran. Betul nggak? Oh itu pada pikiran. Asam lambung naik, oh itu karena pikiran. Semua itu pada jiwa. Nah, saya nggak tahu ya. Akhir-akhir ini, kira-kira 10 tahun belakangan ini, saudara. Coba dengarkan. Saudara sering dengar nggak? Ada orang dengar suara-suara. Aneh. 10 tahun terakhir ini begitu. Banyak orang ya. Banyak suara-suara. Nah, saya persingkat. Pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun itu secara psikologi sudah bisa dibuktikan bahwa yang datang kepada dia itu bukan makhluk hitam besar pakai tanduk, ekor, enggak. Kalau saudara baca ayat 2 Matius 4, coba baca dulu. Matius 2 ayat 4. Jadi pencobaan Tuhan Yesus itu diakui oleh para psikolog. Ada istilah halusinasi. Pernah ngerti kata halusinasi? Bahasa Jawanya enak, gerambiang. Itu bahasa Jawanya. Lain. Oke, baca. 1, 2, 3. Maka dikumpulkan Dan ayat 2. Dan setelah berpuasa, Oh maaf, saya salah. Kebanyakan gaduh-gaduh. Oh, salah. 4 ayat 2. Maaf ya. 1, 2, 3. dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya lapar. Nah, begitu dia lapar, datang si penggoda, si pencoba. Saudara bayangkan. Pernah suatu summer di Philadelphia, wah panasnya sampai 113 Fahrenheit. Terus saudara lagi nunggu bus nggak datang-datang, terus nggak ada tempat untuk berteduh. Kira-kira bagaimana? Itu namanya gerambiang. Halusinasi. Ya, tergantung orang itu lagi mikir apa. Kalau dia lagi di Sky Cafe, dia bayangkan es cendol. Ya, maaf ya, atau Sky Cafe itu warung Indonesia enak di Philadelphia. Halusinasi. Setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam, maka laparlah dia. Dan walaupun secara tempat realnya kita nggak tahu, tapi tempat itu masih ada, padang gurun, nggak ada satupun pohon, apalagi tempat berteduh. Jangan bilang warung es. Baik, nanti maksudnya. Kira-kira bagaimana? Halusinasi. Datanglah si penggoda itu. Nah ini masalah jiwa. Diganggu. Saudara tolong. Firman ini akan menolong banyak orang. Ya, kalau itu dibiarkan maka jadi yang paling berat, schizophrenia. Karena suara itu nggak pernah pergi, datang terus. Dan kurang ajarnya setan, ujungnya pasti lompat aja kamu, terjun aja kamu,
tabrakin dirimu. Itu saudara, dari pengalaman banyak orang yang saya konseling, suara itu muncul. Maaf, ingat 3 minggu yang lalu di Indonesia ada satu keluarga bunuh diri itu setan betul. Jadi ngomong, nggak bisa tidur, waktu tidur ketakutan, kamu sudah kunci rumah belum? Padahal sudah dikunci, balik lagi, aduh, itu setan betul. Nah itu di jiwa, itu di jiwa. Nah terus bagaimana caranya? Pakai cara fisika. Suara itu harus dilakukan dengan suara. Suara harus dilakukan dengan suara. Maka itu ketika Tuhan Yesus diserang, dia nggak nangking, pergi kamu setan, tidak. Selalu kalimat ini, it is written, ada tertulis. Itu firman. Jadi salah satu cara termudah kalau ada orang-orang terganggu dengan suara-suara, terus dengarkan firman. Apalagi dengan teknologi sekarang, khotbah bisa kita dengar sewaktu-waktu via YouTube atau apa saja. Ya dengarkan. Jadi suara dilakukan dengan suara. Ya, tapi kenapa tadi kan kalian 10 tahun terakhir ini? Iya. Kenapa fenomena ini bisa muncul sekarang ini? Betul. Satu, memang ini pekerjaan setan jelas, ingin merusak kehidupan. Yang kedua, ya ini memang akhir zaman. Serangan terakhir setan itu mengganggu pikiran. Ngeri, saudara. Maka itu beritakan kebenaran ini supaya banyak orang enggak terganggu. Maaf, kami dari Las Vegas. Begitu hari pertama kami nyampe, kami dapat berita. Seorang pelayan Tuhan, walaupun dia bukan full time, 3 minggu nggak bisa tidur. Suara-suara itu datang mengganggu dia. Takut ini, takut itu. Nah, dan saya kenal orang ini. Akhirnya saya ajak bicara sebentar. Nah, triggernya sederhana. Maaf ya, dia belum punya status di sini. Anaknya 3 masih kecil-kecil. Datang setan suari, kalau kamu tiba-tiba sakit, kamu nggak punya insurans, anakmu 3, terus kamu mau bayar pakai apa? Sederhana bukan? Dia terima, iya ya, pakai apa nanti aku bayar? Aduh, kalau kau sakit bagaimana nanti? Sampai pada satu jumlah, kalau aku mati bagaimana? Dan dia terima itu. Puji Tuhan, saya tunjukkan kebenaran, saya bacakan nanti sempat semuanya itu. Itu hari Jumat. Ya, Good Friday ada pelayanan. Sabtu saya telepon dia bisa kerja. Hari Minggu kebaktian, Passover, Pasca itu. Wah, dia main musik luar biasa. Memang talentanya hebat sekali. Dan anak pendeta dari Jakarta. Ternyata hubungannya nggak baik dengan bapaknya. Nah, saudara, banyak trigger, banyak pemantiknya setan mengganggu apa. Dan itu semua pada kelemahan jiwa kita. Maka itu, jangan menjauhkan diri dari firman Tuhan. Suara itu sudah tertulis, itu akan menguatkan kita, akan menolong kita untuk menang terhadap suara-suara itu. Amin. Dan itu terjadi dengan Tuhan Yesus. Saudara masih ingat Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan itu merupakan obat. Tidak ada satupun perusahaan farmasi. Saudara sebut perusahaan apa yang paling terkenal di Amerika? Apa yang terkenal? Merck ya, MERCK. Ada lagi apa? Pfizer misalnya atau apa saja. Tidak ada perusahaan obat sehebat apapun di dunia yang berani pasang iklan. Ini obat yang manjur. Kenapa nggak berani? Takut disu. Betul nggak? Kau dicoba nggak jadi nggak? Hanya Alkitab, hanya firman Tuhan yang berani memberi kepastian obat yang manjur. Nggak cuma the good medicine, lebih daripada itu. Ternyata bukan suplemen ini, bukan suplemen itu. Hati yang gembira.
Jiwa lagi tuh ya. Jiwa lagi, hati itu jiwa. Maka itu orang gila lebih sehat daripada yang waras. Loh, betul tidak? Orang gila itu lebih sehat. Betul. Ayo, saya kan sudah sekian tahun nggak pulang Indonesia, terus pergi masih ada orang gila itu. Loh, betul nggak punya pengalaman itu? Iya. Maka itu waktu COVID mereka jarang kena. Betul nggak pernah jarang kena. Hampir nggak kena, karena sudah social distancing otomatis. Iya, kan mereka dijauhi semua. Kok baru ngerti? Kebanyakan gado-gado lagi. Tapi jangan sampai gila dulu baru sehat, nggak begitu maksudnya. Enggak. Nah, bagaimana hati kita bisa gembira? Lihat anak kecil. Anak sekecil ini ngomongin, nah besok nggak tahu kita mau makan apa, karena papa mama nggak punya duit malam ini. Dengar nggak dia papa mamanya ngomong gitu? Terus apa reaksinya? Cuek aja. Nggak peduli. Loh, apa mereka nggak ngerti? Ngerti. Nggak kenapa mereka cuek? Kalimat sederhana. Ada papa mama kok. Inilah pengenalan yang luar biasa kepada Papa kita di surga. Kalau kita kenal dia, kita akan ngomong, ada Papaku kok. Kok nggak ada sih? Ada Papaku. Ya udah. Sebab itu ayat yang sering saya katakan. Coba baca Matius 6 ayat 32. Itu luar biasa. Maka itu saudara, satu-satunya hal yang iblis ganggu kepada kita, dia tidak ganggu kita untuk tidak Sunday service, nggak ganggu untuk pelayanan, nggak ganggu doa jemaat, doa ini, doa itu nggak ganggu. Tapi satu yang dia ganggu, jangan kita kenal Papa. Ingat ya, karena pengenalan kita kepada Papa di surga itu membuat kita mampu mengalahkan iblis dengan berkata ada Papaku, ada Papaku. Udah, ya 32, 1, 2, 3. Semua itu dari Bapa tidak Stop. Gentile. Semua itu. Memang semua itu dibatasi lewat ayat 31, makan, minum, pakai. Tapi arti kata semua itu, ya apa saja di dalam dunia. Termasuk hamba Tuhan yang Las Vegas itu. Betul, kamu belum punya status. Kamu nggak punya insurans. Tapi ada paham. Nah, kalau saudara dan saya mengenal Papa di surga, artinya menurut firman ini kita perlu cari semua itu tidak? Enggak. Ya sudah. Apa jaminannya kita nggak perlu cari semua itu? Baca. Akan Tapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, kalau orang Jawa bilang, yo wis. Tahu kata yo wis? Ya sudah. Kata Yowes itu kalimat yang paling hebat yang Tuhan Yesus katakan di kayu salib. It is finished. Kok nggak Yowes. Sudah selesai. Ya sudah selesai. Loh, kok nggak harus suara kayak anak kecil. Sudah nggak ada papaku, ada mamaku, biar mereka yang cari duit. Ya sudah. Akan tetapi kita harus berani ngomong. Papaku yang surga tahu bahwa aku membutuhkan semuanya. Ya wes. Jangan dia aja hidup ini. Betul? Saya sering berkata begini, saya tanya lagi pada saudara. Saya kan setuju kalimat ini, hidup nggak punya uang itu masalah. Setuju. Ayo coba ngomong. Benar? Salah. Nah, ayo. Dengar, coba. Kejebak. Bukan kejebak. Kamu ngajak kemana? Oke, dengar ya. Hidup nggak punya uang. Itu masalah kata orang. Tapi buat saya Buat tidak. saya enggak. Buktikan. Tunggu ya. Oh ya, duitnya banyak. Dengar. Kalau saudara berkata tidak punya uang itu masalah, berarti saudara beranggapan orang kaya banyak duit yang nggak punya masalah. Loh, itu. Bisa tidur orang Jawa banyak duit. Banyak masalahnya. Banyak masalahnya. Karena duitnya banyak. Banyak pusing dia. Loh,
Jadi masalahnya yang mana? Orangnya yang masalah. Uangnya. Nah, ini logika. Betul nggak? Maka itu kalau saudara berkata hidup nggak punya uang itu masalah. Enggak. Kan apa? Orangnya ini masalah. Iya, bukan uangnya. Masalahnya nggak bisa berkata cukup. Kata enough itu sakti. Saya ulangi, kata cukup itu sakti. Kalau saya nggak usah pakai kata Tuhan. Orang yang hidup bisa berkata cukup, itu tidurnya nyenyak. Betul? Ini ubah yang mulai hari ini konsep suara ubah ini di jiwa. Siapa bilang nggak punya uang masalah? Karena orang banyak juga masalahnya lebih banyak. Jadi masalah bukan pada uangnya, pada orangnya. Bisa berkata cukup atau tidak. Lagi sekali. Antara orang nggak punya uang dan orang punya uang, siapa yang lebih mampu bisa berkata cukup? Yang nggak punya. Kenapa orang yang nggak punya duit nggak takut miskin? Miskin. Ya sudah. Loh, lanjutkan. Justru orang kaya yang takut miskin. Keren ya? Loh, bukan itu. Maka itu fokus hidup kita bukan pada uang. Justru kalau fokus hidup kita pada uang, maka jiwa kita terganggu, goncang terus. Tiap kali lihat saldo segini, terus pemasukan kurang, waduh sudah stres. Apa kok ada? Maaf ya saudara, ada orang yang tersinggung untuk saya ngajarin di satu tempat. Oke, kok ini sepertinya kok nggak pernah punya uang? Kok uangnya banyak? Seperti nggak punya ketakutan loh. Saya terangkan. Ada anak-anak saya yang sering tahu bagaimana keuangan saya. Tapi gimana kalau lagi lapar nggak ada duit? Saya jawab. Saya rumah tetangga. Saya punya cara. Jangan rumah tetangga nggak banyak. Cari teman baik kita. Nggak cari teman baik. Datang ke rumah teman baik kita jam makan. Masih lu itu apa lakukan itu nggak usah malu. Kalau nggak ditawar. Iya. Bisa masuk. Jadi ada jalan yang Tuhan sediakan asal kita nggak malu. Itu kan kalau nggak punya uangnya sudah. Saudara, ini konsep yang luar biasa. Orang yang nggak bisa berkata cukup itu orang sombong. Betul? Karena takut kekurangan. Takut kurang itu kan nggak takut nggak punya. Takut nggak punya itu kan istilahnya nanti orang ngomong apa. Betul tidak? Berapa banyak orang hidup begitu bodoh? Karena tergantung apa kata orang. Harusnya kita tergantung apa kata Tuhan. It is written, sudah tertulis. Ya sudah, yang ditulis itu aja kita percayai. Itu buat jiwa kita sehat. Maka itu, tiap kali ada gangguan kesehatan kita, langsung yang diperiksa bukan saldomu, tahu? Enggak. Betul enggak? Yang diperiksa hatimu. Ada apa ini? Karena hati yang gembira adalah obat. Cari penyebab tidak gembira. Gampang nggak kalau gitu? Cari penyebab tidak gembira itu karena apa? Ayo jujur ya, termasuk mengikuti di rumah. Berbahagialah setiap saudara yang bisa mendeteksi dan mengenali penyebab-penyebab saudara tidak gembira. Temukan itu. Tidak puas. Satu, betul. Masing-masing orang kan beda. Maaf saudara, saya ini jarang sekali sakit. Ya karena saya perhatikan firman ini. Harga diri, pride. Gampang nggak manusia disenggol bagian itu, pride. Sangat mudah. Harga diri. Nah, orang nggak akan bisa dibully, bullying,
kalau dia tidak terpengaruh dengan harga dirinya. Ya. Kamu kok jelek? Ya memang aku jelek. Ngerti nggak? Kalau dia menyadari itu, terganggu nggak dengan orang ngomong jelek? Loh, kamu kok gemuk? Ya memang aku gemuk. Loh, kamu kok kurus? Ya kamu begini. Lo ngerti nggak? Jadi gangguan kejiwaan yang pertama adalah harga diri kita. Right. Maka itu Yakobus 4 berkata, satu-satunya yang ditentang oleh Tuhan adalah orang congkak. Dan orang Farisi itu orang congkak karena merasa lebih rohani dari yang lain. Tuhan Yesus lebih bisa berkumpul dengan orang berdosa. Betul tidak? Nah, pride itu average-nya paling tinggi. Penyebab nanti orang ngomong apa? Masa kamu nggak malu? Loh, kamu sudah 5 tahun nggak ganti mobil? Karena nggak ada orang ngomong. Biasanya di Indonesia itu yang suka usir mulutnya itu. Betul nggak? Loh, aku lihat tuh 3 kali Natal ini bajumu sama. Ada orang yang sedih. Bisa banget orang Jangan terpengaruh dengan orang ngomong apa. Kalau saya dikatakan gitu, ya saya kan nggak punya mobil, jadi oh ya udah kamu coba beliin aku mobil. Oh, loh. Yang ngomong siapa tadi? Dia ngomong siapa untuk ganti mobil? Kita atau dia? Ya suruh dia aja beliin mobil. Oh kamu yang mikir, aku nggak mikir. Apa? Katanya batinnya kok dia selalu ganti-ganti. Ya kamu suka ganti di mana? Ngerti ya sekarang? Jadi masalah kejiwaan kita yang paling besar adalah pride, harga diri. Sampaikan kepada semua orang sehingga kata bullying atau dibully itu nggak akan terjadi di hidup. Jadi tenang hidup. Bukan karena apa kata orang. Ya, ini contoh di Indonesia. Kalau di Amerika nggak ada. Berapa banyak pengantin baru nggak bahagia karena beban hutang setelah menikah. Nah, betul nggak? Ngerti ya maksudnya ya? Yaitu Mungkin. bukan mungkin banyak sih. Karena Karena pesta ya. Bukan, iya karena pesta. Mau nunjukin. Iya, apalagi Indonesia kejam, saudara. Saingan. Jadi kalau ada orang tua diundang pesta, wih, dekorasinya bagus ya. Besok kalau kita mantu harus lebih bagus dari itu. Itu terjadi di Indonesia. jual ginjal. Lebih goblok lagi. Iya. Nah akhirnya setelah menikah nggak bahagia karena mikir utang. Hanya gara-gara banyak orang ingin makan gratis, nunggu ada orang kawin goblok. Betul ada itu. Maka itu kalau ada orang loh, masa kamu nggak malu nanti anakmu menikah atau kamu menikah nggak pesta? Ya pengen rasakan kamu ya kamu jangan ngadain pesta. Itu karena saya ngajarin mereka. Ya kan urusan kami. Stop. Jadi saya minta maaf yang punya catering, yang punya dekorasi. Iya. Ini hal kecil, tapi jiwa kita bisa terganggu luar biasa. Maka itu kalau mulai hari ini kita menggenapi yang Yesus katakan sudah tertulis, ya sudah. Yang tertulis itu saja kita lakukan dalam hidup. Hidup ini pasti sehat. Luar biasa. Oke, saya beri 2 contoh lagi. Lapar. Begitu kita mendengar kata lapar langsung mikir apa? Makanan. Ya toh? Salah, saya akan buktikan. Kedua, begitu kita mendengar kata menabung, kita mikir apa? Uang. Wah, salah. Ternyata yang perlu makan itu nggak cuma perut kita. Ngerti nggak maksudnya? Mata kita perlu makan. Belum. Nonton sesuatu dan baca sesuatu. Jadi berbagai kita lapar mata dan kita bukan shopping terus shopping bukan, tapi isi dengan baca firman banyak. Pikiran kita bisa lapar nggak? Loh, jawab bisa. Dengan sains, ilmu pengetahuan
ya, dengan merenungkan firman. Maka itu berkali-kali di perjanjian lama, renungkan firman itu siang dan malam. Itu makanan jiwa, saudara. Telinga kita bisa lapar nggak? Nggak. Tukang gosip itu biasanya telinganya lapar. Ada berita apa lagi? Betul nggak? Pulaan gosip tuh tukang gosip. Ya. Semua bisa lapar. Hati kita bisa lapar nggak? Lapar dikasih, lapar disayang. Loh, renungkan kalimat ini. Begitu pula menabung, ternyata nggak harus uang. Bisa nggak orang menabung kemarahan? Orang nabung dendam? Orang nabung iri hati? Orang nabung kekhawatiran? Orang nabung ketakutan? Wih, banyak. Maka itu saudara, kata lapar dan menabung itu ternyata nggak cuma urusan perut dan urusan uang. Ada yang lebih daripada itu. Dan yakinkan diri kita masing-masing setelah hari ini. Tabungan yang salah membuat kita sakit dan gak bisa tidur. Setuju kalimat itu? Tabungan yang salah membuat kita jadi sakit dan gak bisa tidur. Sama seperti makan yang salah. Pasti mencer, kok susah bener. Sebetulnya nggak mencer terus. Ya saya terus, tapi nggak jawab, saya nggak begini. Tanya dari tadi. Maaf. Betul? Salah makan itu pengaruh untuk kesehatan. Apa yang kita simpan? Waktu Jumat Agung kemarin saya sharing soal Petrus. Ya, berapa kali Petrus nyangkal? 3, salah 7 kali. Oh iya, 7 kali. Yang keempat, Maria Magdalena, murid pertama yang tahu Yesus bangkit. Dia balik memberitahu Petrus, yang lain gak percaya. Setelah Maria Magdalena ketemu murid-murid, Maria ibu Yesus nengok ke kubur gelombang kedua, nggak ada memang. Balik, Petrus nggak percaya. 5 kali. Yang keenam, 2 murid pria yang pulang ke Emmaus karena kecewa. Di tengah jalan ketemu siapa? Tuhan Yesus. Balik lagi ke Yerusalem memberitahu. Petrus percaya. Nah, yang ketujuh, klimaks dari penyangkalan Petrus, dia kembali ke hidup yang lama, nangkap ikan. Masih ingat? Nah, kenapa? Di ayatnya memang gak ada cuma saya percaya. Rupanya waktu dia sudah janji kepada Tuhan Yesus untuk meninggalkan semuanya lalu ikut guru, itu Lukas 5. Rupanya perahu dan jalannya gak dibuang, masih disimpan di storage, di gudangnya. Maka itu ketika dia kecewa, ya udah balik aja ke hidup yang lama. Artinya begini, semua kita punya hidup yang lama beda-beda. Orang judi yang suka ke Atlantic City misalnya, bisa nggak nyimpan gardunya, nyimpan kartunya bagus-bagus. Orang terikat alkohol, bisa nggak nyimpan botolnya bagus-bagus ini. Jangan terlibat pornografi apa saja. Nah, ini ilustrasi. Jangan simpan yang lama. Masih ingat ketika orang Majus itu dipesan oleh Herodes. Wih, jadi ada raja baru lahir. Di mana ya? Kamu pergi cari. Kalau saya ketemu, kamu balik. Masih ingat? Ya. Tapi Matius 2 menulis, karena diingatkan dalam mimpi, mereka pulang dengan jalan lain. Pertanyaannya, kalau mereka balik ke jalan yang lama, Yesus jadi apa? Yesus jadi apa? Mati dibunuh karena ketahuan tempat. Saudara, maka itu ayo hari ini, jangan izinkan setan mengungkit hal-hal yang lama di hidup kita. Kalau kita sudah putus sama sekali. Ini hal yang kedua, setelah pride membuat jiwa kita sering sakit. Masalah yang lama dikembalikan. Hati-hati dengan itu. Ingat yang dulu. Ingat yang dulu. Maka itu Alkitab kita ini buku psikologi yang paling hebat. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Contohnya Filipi 3:13. Kenapa Tuhan berfirman? Jangan ingat yang dulu-dulu. Itu psikologi
psikologi yang hebat sekali. Maka itu buktinya. Bahasa Inggrisnya apa orang pikun? Bukan demensia. Bukan demensia. Ya pokoknya, tahu orang pikun? Lebih sehat loh. Loh, pernah ketemu orang pikun enggak? Bukan Alzheimer. Lupa yang dulu-dulu. Banyak tuh orang-orang tua pikun. Sebelum dia pikun banyak penyakitnya. Setelah dia pikun jadi sehat. Dan cuma kasihan di sampingnya ini. Mana ngerti itu? Kenapa orang pikun lebih sehat? Karena nggak ada yang dulu. Lupa semua. Dia cuma ingatnya hari ini. Kenapa susah? Senang. Senang bahasa Inggrisnya. Bukan snail. Semuanya bagaimana? Oke ya. Loh, betul nggak? Orang pikun itu lebih sehat loh. Karena nggak ingat yang dulu. Lupa. Dan besok pun dia sudah tahu. Pokoknya hari ini. Sekarang itu pikiran ini. Jaga baik-baik. Hari ini Tuhan ingin semua kita hidup sehat. Amin. Secara roh, secara jiwa, secara tubuh. Itu tadi. Semuanya tergantung makanan. Sudah sekian lama dokter dunia kesehatan mengaku 80% penyebab kita sakit itu karena makanan. Betul? Nah sekarang setelah kita ngerti menabung dan makan, ternyata yang perlu makanan gak cuma fisik. Contoh, percuma ada orang menjaga pola makannya, tertib sekali, nggak mau makan gorengan, nggak mau ini, tapi jiwanya nggak dikasih makan yang baik. Takut, khawatir, nggak ada gunanya. Rohnya dibiarkan kering. Perlu makan nggak roh itu? Firman. Jiwa perlu makan, renungkan firman. Tubuh perlu makan yang sehat. Jadi 1 Tesalonika 5:23 itu sangat luar biasa. Nggak bisa tidur itu pengaruh, betul nggak? Metabolisme tubuh kita bisa nggak karu-karuan. Terganggu tidur sedikit saja. Itu perlu istirahat. Sehingga sel-sel yang mati, yang sepanjang hari kita pakai untuk hidup, itu diregenerasi lagi. Wih, luar biasa. Imamat 17 ayat 11. Imamat 17 ayat 11. Sebelum ada ayat ini jiwa, masalah jiwa. Sebelum ada ayat ini, dulu dunia kedokteran sadis. Imamat 17, Levitikus 17 ayat 11. Begini zaman dulu sebelum ada dunia kedokteran modern. Begitu datang pada tabib, aduh aku sakit sini, langsung dibelah oleh tabib itu. Karena nggak ada alat, nggak ada apa-apa. Dan zaman itu, kalau saudara baca buku karena anak saya berapa sekolah dokter, mereka cerita. Nggak ditolong mati, ditolong untung-untungan. Itu zaman itu. Mau di mana dibelah? Bayangkan zaman itu. Nah, sejak ayat ini ditemukan, dunia kedokteran mengalami revolusi. Baca kalimat pertama aja. 1, 2, 3. Karena nyawa makhluk ada di dalam darah. Stop. Nyawa itu soul. Jiwa. Gak apa-apa, dia belajar khotbah. Ya. Saya tuh nggak terganggu dengan anak-anak gitu. Kenapa? Dulu kita juga seperti dia, cuma lupa. Betul enggak? Ya sudah, kok bisa repot. Sekarang luar biasa firman. Nyawa segala makhluk ada di dalam darahnya. Nah, sejak kalimat ini ditemukan, bukan sebagai firman Tuhan, tapi sebagai science, as a literature, maka sejak itu dunia kedokteran mengalami revolusi. Cek darah. Terus. Nah, itu sebabnya revolusi berikut. Musa adalah the first person, orang pertama di dunia yang menulis darah tidak boleh dimakan. Ternyata pusatnya penyakit. Semua sakit itu ada di dalam darah. Tapi ada orang rakus. Kalau direbus gimana? Nah, sama saya bilang,
itu artinya kamu minum air selokan yang kamu rebus. Mau enggak? Berarti hebat kalimat. Mengalami revolusi. Oke ya. Nah, jadi firman ini luar biasa. Saya harap mulai hari ini bagian pertama kali dengar konsep ini. Bacalah firman sebagai ilmu pengetahuan. Enggak cuma sebagai buku rohani, lebih dari itu. Science based on literature. Sebuah ilmu pengetahuan sangat ditentukan oleh literatur apa yang mereka temukan. Semuanya tentang literatur. Wih, keren sekali Alkitab ini sekarang. Maka itu mulai hari ini, jaga jiwa kita. Pagi-pagi bangun, jangan khawatir. Aduh, mortgage belum bayar. Kredit bagaimana? Sudah, nggak bisa bayar, nggak apa-apa ya didenda. Oh disita, ya nggak apa-apa, mau salah kita. Mau nyalakan bank. Nggak apa-apa. Apa? Nyalakan banknya kenapa kasih pinjam ya? Koden ya kita. Itu nggak bertanggung jawab koden jadinya. Loh, enggak, ya sudah, kita rela. Mau disita ya sudah. Oh, nggak bisa bayar, ada salah apa yang kita periksa. Dilupakan. Maksudnya daripada khawatir. Jangan-jangan nanti tinggal di mana ya sudah yang ada. Sewa rumah kecil pokoknya semua bisa. Yang penting jangan stres. Bro, Ya toh, jangan stres. Jangan nanti orang ngomong apa, nggak apa-apa. Loh, kamu kaya, nggak apa-apa. Belajar dari Harvey Moise itu hebat. Nggak apa-apa. Maksudnya gimana? Ya sudah, ya relax aja. Mau diapain lagi? Ada kelihatan dia tegang, lihat tuh di video, dia santai. Karena cewek-cewek ketangkep aja Betul nggak? Ya sudah mau apa? Berapa kali saya mengalami kredit macet? Saya bilang mesti ya sudah, nggak usah salah, nggak bisa. Ayo mau diapakan lagi? Kenapa? Nggak tahu. Nggak apa-apa. Nggak usah dengar berita Indonesia. Oke, jadi ini konsep hidup yang luar biasa. Jiwa itu nggak kelihatan karena di dalam darah kita. Oke. Kenapa kalau orang berkata hati itu pegang mana? Jantung. Nah, dada kiri bukan kanan. Saya belajar dari ayat ini. Betul? Aduh, hatiku. Aduh. Kenapa? Karena ini pusatnya darah. Jantung dan paru-paru ini pusatnya darah. Maka itu luar biasa firman ini. Hati. Orang yang rileks, nggak ada beban berat, tekanan darahnya normal. Betul nggak? Bukan dablek loh. Bukan cuek, beda, bukan rasa bodoh. Beda ya, coba ya. Saya harap saudara ngerti. Bukan cuek, bukan masa bodoh, bukan dablek. Ya sudah pasrah aja, mau apa nih? Aku yang salah. Kalau masih bisa diatasi ya sudah. Ayo kita. Udah begitu. Maka itu saudara dalam hidup ini, kalau kita mau mengenali papa kita itu, aduh, dia itu papa yang luar biasa. Amin. Apa luar biasanya? Jangan bertanggung jawab. Maka itu Matius 6 ayat 32 tadi, ingat, papa itu sangat bertanggung jawab atas kita. Katakan amin. Kalau kita tahu kita salah, ya minta ampun, bertobat. Salah kok. Dan pertobatan itu memulihkan semuanya. Yesaya 36 ayat 25. Yesaya 36 ayat 25. Yuk, kita baca. Jadi hati, ini pusatnya. Kalau jiwa kita rileks, pasrah, ya 36 ayat 25. Ada nggak? Ya. Baca. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Stop. Air jernih, bukan air putih. Air putih itu susu.
Air jernih itu pure water. Keren ayat ini. Ternyata ini yang dipakai oleh dunia kedokteran, detox. Tahu kata detox nggak? Apa itu? Mengeluarkan racun. Aku akan memberikan air jernih kepadamu, terus yang akan mentahirkan kamu. nah, yang mentahirkan. Kata tahir itu dari bahasa Arab, bahasa Inggrisnya cleanse. Membersihkan, dan itu detox. Terus dari kenajisanmu, radikal bebas, racun-racun, baik racun untuk jiwa, racun untuk fisik, udara kotor, radikal bebas, baik racun untuk roh kita, terus dan semua berhala. nah, berhala, idol itu nggak harus patung. Contoh, orang sukaannya makan apa yang nggak sehat, kulit ayam misalnya, wah, iya, terus darah. Ya, itu belum penyakit sudah. Nah, itu berhala, idol. Ini keren sekali. Jadi ayat ini pun nggak boleh cuma untuk orang rohani. Tidak, untuk orang jasmani juga. Sudah selesai? Belum, masih. Dan Oh ya benar. Aku akan mentahirkan. nah, kembali mentahirkan, cleanse, menyucikan, merecover. Terus dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Ulangi loh, ini hidup sehat betul-betul. Suara orang, kata orang, itu harus kita percayai seperti firman Tuhan. Contoh aja ya, jangan tersinggung. Mana lebih gampang dihafal? Firman Tuhan atau firman mama mertua? Firman mama mertua. Untung nggak ada. Loh, fakta nggak? Betul saudara? Berbagai yang nggak punya mama mertua. Maaf. Kenapa firman mama mertua lebih nyantol? Dendam kesuma. Waduh, dendam kesuma. Ya, aduh, mending. Curahan hati. Itu serius. Berarti apa kata Tuhan, yaitu firman, dan apa kata orang, kekuatannya sama. Dua renungan. Ya. Maka itu berapa banyak di antara kita firman tetangga 40 tahun lalu masih ingat sampai hari ini. Firman Tuhan 2 minggu lalu sudah lupa. Bisa terjadi? Karena kita salah menempatkan. Air jernih itu firman. Ya, firman itu kan air, bukan? Nah, maka itu firman ini bersihkan. Ayat 26 ya. Terus kamu akan kuberikan hati yang baru. nah, hati yang baru itu jiwa loh. Hati yang baru terus Dan roh yang baru di nah, dalam. roh yang baru. Jadi sudah dua bagian. Jiwa dan roh terus. Dan aku akan menjauhkan dari Tubuhmu fisik yang keras. hebat dari Hati yang keras. Hati yang keras yang dablek. Ayat ini luar biasa untuk kesehatan. Sudah selesai? Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Haleluya. Amin. Amin kan? Ini obat yang paling luar biasa. Firman. Keren ya? Keluaran 15 ayat 26. Ada 4 langkah yang Tuhan ingin supaya kita sehat roh kita, sehat jiwa kita, sehat tubuh kita. Keluaran 15 ayat 26. 1, 2, 3. Firman-Nya, jika kamu sungguh mendengarkan suara Stop. Jika saudara dan saya sungguh-sungguh ngapain? Mendengarkan suara Tuhan. Nah, mendengarkan suara Tuhan. Karena kita lebih banyak mendengarkan suara orang dengan sungguh-sungguh. Ini merusak. 2. Dan melakukan Dan melakukan apa yang benar di matanya. Melakukan apa yang benar di matanya. 2. 3. Dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya. Memasang telinga kita kepada perintah-perintahnya. 4. Dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Mengikuti segala ketetapannya. Stop. Saya pakai ini untuk kedokteran. Pernah nggak saudara dimarahi dokter karena kita double? Nah itu dia. Jadi dokter
Gimana kamu mau sehat kalau kamu gak ngurutin semuanya ini? Apa yang terjadi kalau saudara dan saya taat 4 hal ini? Kalimat terakhir. 1, 2, 3. Maka aku tidak akan menimpakan kepada penyakit manapun yang akan aku timpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Jehovah Rafa itu di ayat ini. Tidak ada penyakit yang pernah Tuhan timpakan untuk orang Mesir. Kalau saudara dan saya melakukan 4 hal ini. Saya gak hafal tadi. Sungguh-sungguh mendengarkan. 1, mendengar firman terus. 2, melakukan apa ya? Benar. 3, memasang telinga. Saudara, dalam bahasa Ibrani taat itu dengar-dengaran. Siapa masih ingat? Dulu orang-orang tua dulu berdengar-dengaran. Dan ini ayatnya. Jadi kata taat itu dengar-dengaran, mendengar dengan baik. Maka kalau 4 kali ini kita lakukan, Yeskiel 36 tadi, hati kita sehat, roh kita sehat, fisik kita juga sehat. Hanya karena firman. Ayat terakhir, Yohanes 15 ayat 3. Firman. Habis ini Pastor Aldo lanjutkan ya. Jangan untuk doa alasnya. Dengan 15 apa? Habis ini jangan tutup doa, langsung tambahkan lagi, oke? Karena kau semua mau belajar dari pendeta besar Aldo Sihaan. Kenapa Fit? Ayat 3. Kenapa Fit? Enggak kan katanya pendeta besar. Ya memang besar. Jumatnya se-Philadelphia. Sampai KBRI pun. Pendeta yang namanya masuk di KBRI. Udah? 1, 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya sudah. Kamu memang sudah bersih. Kembali cleanse. Detox. Ya. Dibersihkan. Oke. Kalau saya pakai istilah deterjen. Sebersih-bersihnya baju yang kita sudah cuci kemarin. Dan kita pakai hari ini. Kotor lagi. Walaupun Philadelphia nggak kayak Indonesia, debu di mana-mana. Walaupun kita setelah mandi pagi nggak keluar rumah, rumah kita ber-AC, tetap kotor nggak baju? Tetap. Nah, seperti itu. Roh kita, jiwa kita yang kita pakai sepanjang hari untuk hidup. Bisa nggak kena kotoran? Kita dengar ini, melihat itu, mikir ini, wih, sampah semua. Puji Tuhan. Deterjen roh, jiwa, dan tubuh yang paling hebat. Bukan attack, bukan apa merek apa, itu sudah minum. Jangan. Sampun. Iya. Nah, deterjennya masih yang kita tahu. Firman. Kamu memang sudah bersih. Cleanse, recover. Karena firman, bukan karena doa puasa, bukan karena pelayanan firman. Apa? Perpuluhan. Jadi sopo. Ada pesan sponsor dari Kembala. Ya, jangan dengerin. Dia pakai gembala Kak Miru dikit. Bukan doa puasa, bukan doa pagi, bukan pelayanan. Yang membuat kita bersih, di detox, cleanse, lahir karena firman. Amin. Maka itu pagi-pagi bangun, jangan cek saldo. Pagi-pagi bangun, main HP ku. Pagi-pagi bangun renungkan firman. Renungkan itu siang dan malam. Hidup ini bersih, hidup ini berhasil. Luar biasa. Amin. Jadi vitamin yang paling hebat, suplemen yang paling hebat adalah firman. Bukan kata orang, bukan itu. Firman. Haleluya. Betul? Itu tangan buat diri sendiri. Ayo,